Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Jamaah sekalian yang saya hormati, malam ini kabarnya di luar ada hujan ya. Jadi ada deras ya. Makanya ada beberapa guru-guru kita yang masih di jalan, sehingga mungkin acara agak sedikit terganggu jadwalnya ya. Yang seharusnya juga kita ada MC, ada protokol Tuku Abdullah. Ini kita pun tidak tahu ini schedule acaranya siapa aja nanti yang diatur sama beliau ya. Jadi mungkin ya sambil kita menunggu, kita lanjutkan aja. Ini sudah lumayan ramai juga saya lihat ya. Karena kita hitung ini bobotnya yang penting. Satu orang bobotnya ini seperti 10 orang ya. Kualitas imannya insya Allah. Makanya kalau satu ini ada mungkin 100, 1000 kan. Insya Allah bobot imannya. Kenapa bobot imannya kuat? Ya dalam hujan bisa datang. Kalau bukan karena imannya kuat, ya kan mumpun kan? Karena imannya kuat maka bisa datang walaupun dalam keadaan hujan insya Allah. Maka itu menghematkan waktu pada Tuan Wali kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur dan kata yang paling indah dan mulia melainkan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Jadi sudah pantas dan sewajarnya kita mengucapkan puji dan syukur kepadanya. Dan tak lupa pula selawat berikan salam. Semoga Allah hadiahkan kepada baginda Muhammad SAW dan juga kepada sahabat seiring bahu seiring langkah dalam memperjuangkan agama Allah. Yang kami muliakan Abi Dr. Haji Fahmi Karimuddin, dan juga yang kami muliakan guru-guru kami yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu, dan tak lupa pula hormat kami kepada jamaah yang sudah berhadir pada malam yang berbahagia ini. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, tentunya kita tidak asing lagi dengan kata-kata syukur. Karena syukur kita memiliki banyak faedahnya. Di antaranya syukur merupakan sikap mental dan spiritual yang sangat penting dalam ajaran Islam. Dengan mensyukuri nikmat-nikmat Allah, kita mencakup segala dalam kehidupan kita, baik itu nikmat yang nyata dan juga nikmat yang tersembunyi. Dalam Allah mengajarkan kita tentang nikmat syukur, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 13, fa bi ayyi ala'i rabbika, yang artinya nikmat apalagi yang engkau dustakan. Syukur dalam Islam bukan hanya sebatas ucapan terima kasih, tetapi juga mengandung makna pengakuan, penghargaan, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas mengapa kita harus bersyukur atas nikmat-nikmat Allah? Alasannya, mensyukuri nikmat Allah adalah perintah langsung daripada Allah Subhanahu wa taala.
Dan dengan bersyukur manusia memperoleh berbagai manfaat, di antaranya menguatkan iman dan juga menumbuhkan rasa bahagia dan membangun kedermawaan dan juga mengurangi rasa rendah diri dan lain sebagainya. Dan bagaimana mengamalkan konsep syukur dalam kehidupan sehari-hari? Mensyukuri nikmat-nikmat Allah dalam dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satu di antaranya yaitu salat syukur dan juga berpikir positif, menjaga hati yang bersih, terjauhi daripada penyakit iri hati, dengki, cemburu dan sebagainya. Dan selanjutnya membantu sesama. Dengan demikian insya Allah kita termasuk orang-orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan juga banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan yang mungkin hari ini kita sudah lupa dengan nikmat apa saja yang Allah berikan. Namun kadangkala kita lupa dalam segi bersyukur. Jadi Al-Fakir rasa demikianlah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Apabila ada kesilapan, mohon berbanyak maaf karena itu merupakan kekurangan Al-Fakir. Dan apabila ada sesuatu yang dapat diambil, itu merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada kita yang menyampaikan. Kemudian selanjutnya kita minta sedikit nasihat kepada kita Wali Said. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fadala bani Adam bil ilmi wal aman, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah melimpahkan rahmat kepada kita dan nikmat yang sangat banyak, terlebih nikmat iman. Dan yang terlebih lagi pada malam yang berbahagia ini Allah masih menitipkan nikmat umur panjang dan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada tempat yang berbahagia ini. Tidak lain dan tidak bukan semata-mata karena Allah, untuk menuntunkan ilmu Allah yang mana kita untuk tujuan yang pertama kita niat menghilangkan jahil dan memasukkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena berdasarkan hadis yang artinya man arada dunya fahuwa bil ilmi, man arada al akhirah fahuwa bil ilmi, man arada minhuma fahuwa bil ilmi. Barang siapa dia berkehendaki untuk menggapai dunia, dia harus ada ilmu dunia. Enggak mungkin seorang yang penjual mie Aceh dia tidak mengetahui bagaimana meresepi mie Aceh. Nanti rasanya kalau dia tidak menguasai mie Aceh, nanti rasanya kayak nasi goreng. Maka dia kalau ingin mencapai bagaimana bumbu dan rahasia bumbu, dia harus mencapai semua. Itu dia akan menguasai pasar mie Aceh.
Dan begitu juga dengan akhirat. Bagaimana ia menjalankan ibadat kalau dia tidak mengetahui ilmu akhirat? Dan selanjutnya sesuai dengan hadis Nabi, al ilmu bila amali kasajaru bila tamari. Tetapi kita al ilmu tanpa amal tetap itu sama seperti kayu tanpa berbuah. Kita telah menuntut kayak anak-anak kita di pesantren ini telah menuntut, tapi dia tidak beramal. Itu sama seperti kita menanam mangga tetapi tidak ada buahnya. Tetapi yang lebih sakit bukan itu. Buahnya ada, tetapi pokoknya nggak ada. Setiap ada pahalanya pasti ada dosanya. Setiap ada kelebihannya pasti ada kekurangannya. Itulah kita ilmu. Bagaimana kita mencapai satu ibadat kalau kita tidak mempunyai ilmu? Kita mau memakan mangga misalnya, tetapi pokoknya tidak ada. Itu mangga apa namanya? Nggak tahu kita. Buah-buahan namanya ya. Buah apa? Buah karet. Dan selawat dan salam tidak lupa pula kita sanjung-sanjungkan kepada seorang penghulu alam, dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita daripada alam kebodohan kepada alam berilmu pengetahuan begini rupa, yang telah membawa kita daripada alam gulita kepada alam yang sedang bertenang. Kata-kata tanzim kami kepada Abi Fahmi dan kepada guru-guru kami, terlebih Tunku Abdullah yang tiba-tiba sedang menyodorkan kepada kita. Sebenarnya tidak kapasitas kita di sini. Kita kapasitas mengikuti, meramaikan. Tetapi tiba-tiba telah menyodorkan ini sama kita. Di tuan-tuan kita yang lebih pantas untuk menyampaikan apa ilmu-ilmu kepada kita. Kita sebenarnya membawa tampungan ilmu untuk menuang ilmu. Walaupun begitu, jangan kecewa, kebersamaan tidak banyak sedikit. Saya teringat waktu pernah kita mondok sebentar, teringat satu hadis. Sedang masyhur sekarang keadaan kita ini, barang siapa yang belajar tanpa ilmu, tanpa guru, itu gurunya syaitan. Siapa saja yang menuntut satu ilmu, apa saja ilmu, dia tidak mempunyai guru, gurunya itu pasti syaitan. Maka ini zaman fitnah. Cobalah tengok di mana-mana ada pengajian, ada yang pengajian dari jam 2 malam sampai pagi. Disitulah pandai-pandailah kita untuk mencari guru. Pandai-pandailah kita untuk mencari ilmu. Karena ilmu itu bersumber daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat siapa yang mengajar itu, siapa dia, dari mana sumbernya. Seperti contoh kita di sini, guru yang telah masyhur kita, Abi Fahmi. Di mana dia belajar? Dia belajar di Mudi. Mudi itu siapa? Syekhnya ada Abu Mudi. Abu Mudi itu belajar di mana? Oh, belajar di Abu Abdul Aziz. Abu Abdul Aziz itu belajar di mana? Oh, yang kita tahu di Darussalam Abu Hanafi. Begitu juga guru-guru yang lain. Ada yang dari Langkahdi
Dan melatih itu abuku belajar di mana? Belajar di Darussalam. Maka semua harus bermuamalah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita asal saja menuntut. Guru itu adalah pembawa, guru yang membawa air kepada hilir. Hanya sekian saja yang dapat saya sampaikan karena persiapan yang mendadak. Ini hanya untuk kebersamaan saja yang baik-baik yang bisa kaum muslimin dan muslimat terima itu semata-mata karena dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada kesalahan itu dari pribadi saya sendiri. Saya akhiri kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk rumah jauh-jauh orang kita suruh juga. Apakah itu maksudnya? Kita dorong ke balik, saya sebutkan ke beliau. Disilahkan. Insyaallah apapun yang kita dengarkan, insyaallah ilmu. Yang penting yang kita dengarkan adalah ilmu dan insyaallah bermanfaat kalau kita menerima yang baik dan mengamalkan insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini kita bisa berhadir pada tempat yang mulia ini. Yang pertama sekali yaitu untuk bersilaturahmi dengan guru besar kita dan juga guru yang lain. Salam dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang sama-sama menjalankan guru kita yang telah menyampaikan sepatah dua kata, yaitu Tuku Ali, kemudian Aban, Balik, dan juga wakil daripada Abi Muhammad Nur. Beliau kurang sehat, tadi pagi saya jumpa dia kurang sehat, jadi ada waktunya dan pun luar biasa kalau Allah sedang juga kepada guru yang lain, dan tentunya kepada seluruh sahabat-sahabat ayah guru yang telah hadir pada tempat yang lain. Jadi saya tidak sering berbicara di hadapan guru saya, tapi karena ini amanah, saya minta izin 2 menit. Jadi kurang lebih. Jadi dalam kesempatan yang 2 menit ini, saya ingin menyampaikan hanya 1 poin. Hadirnya kita hari ini, malam ini, di tempat yang mulia ini, yaitu untuk menyambung tali silaturahmi. Itu poin pertama. Yang kedua nanti mungkin ibu pilihan yang lain. Silaturahmi itu adalah nilai yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suksesnya beliau mengajak manusia menyembah Allah itu karena proses silaturahmi. Dan pun jauh sebelum Rasulullah ada suatu peristiwa yang menjadi pegangan kepada kita sampai hari ini, yaitu pada masa Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Sama-sama kita tahu bahwa Nabi Allah Yusuf itu pernah ingin dibunuh oleh saudara-saudaranya. Jadi saudaranya karena benci kepada Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah sendiri diambil, ditangkap dan dimasukkan ke sumur. Tujuannya adalah untuk membunuh, tapi Allah menyelamatkan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Jadi saudara-saudara Nabi Allah Yusuf setelah membunuh Nabi Allah Yusuf, mereka itu menangkap seekor harimau.
Kemudian harimau tersebut dibawa ke hadapan Nabi Allah Yakub alaihissalam. Sampai di hadapan Nabi Allah Yakub sambil mereka menangis, Allah Yakub, wahai ayahanda, adik kami yang paling kami cintai telah diterkam oleh harimau itu. Ya pastinya seorang ayah itu menangis karena anak yang paling dicintai telah jauh, telah pergi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu Nabi Allah Yakub mengambil harimau tersebut dan membawa ke dalam kamarnya tempat ibadahnya. Kemudian pada saat itu beliau itu melakukan ibadah salat rakaat dan bermunajat kepada Allah. Ya Allah, dengan murah-Mu, dengan kehebatan-Mu ya Allah, nampakkanlah kepadaku sesuatu yang mungkin rahasia selama ini. Nampakkanlah ya Allah kepadaku di mana anakku tersebut. Apakah benar-benar anakku telah mati diterkam oleh harimau atau tidak? Sehingga setelah itu Nabi Allah Yakub setelah bermunajat kepada Allah mendekati harimau tadi menyatakan, wahai harimau, jawablah pertanyaanmu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benarkah engkau telah menerkam anakku? Harimau tersebut menjawab dengan kalamnya manusia, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, demi Allah, sama sekali aku tidak pernah membunuh anakku. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kepadaku, seandainya engkau menerkam seorang nabi, maka 40 hari engkau tidak pernah mendapatkan rezeki daripadanya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian Allah yang bertanya, wahai harimau, kenapa engkau bisa ditangkap oleh anak-anak yang lain? Harimau tersebut menjawab, wahai Nabi Allah, aku pernah mendengar daripada ayahku mendengar daripada kakekku, dan kakekku pernah mendengar daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang bahwa barang siapa yang menyambung tali silaturahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan surga kepada orang tersebut. Dan aku sangat rindu pada surga, sehingga hari ini aku berjalan daripada Yaman menuju ke Mesir, yang mana di sana ada sahabatku, saudaraku, saudara sesuatu, yang mana aku mendengar dia telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari jauh aku datang untuk menjenguk, untuk silaturahmi, untuk melihat jenazah. Akan tetapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain, aku ditangkap oleh anak-anak. Karena aku sangat rindu dengan surga, maka aku berjalan daripada Yaman sampai ke Mesir, perjalanan begitu jauh. Maka demikian, hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirnya kita di sini untuk silaturahmi dengan guru kita, dengan sahabat kita, tentunya untuk mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam surga. Mudah-mudahan kita akan bersama-sama untuk menghuni tempat yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita yang beriman. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat bagi pribadi saya dan juga kepada kita semuanya. Saya mohon maaf atas segala kekeliruan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ya. Selanjutnya kita mintakan kepada Abi untuk menyampaikan bukan sepatah dua patah, banyak patah pun tak apa. Dan tentunya dengan siraman rohani dari beliau, dari mulut mulianya beliau kepada kita, tentunya menjadi pendingin bagi yang panas, jadi pendingin bagi yang panas, dan menjadi tambahan kepada yang kurang, dan menjadi fondasi bagi yang sudah ada, fondasi bagi yang sudah kuat jadi tambah lebih kuat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada Abi kami persilahkan dengan segala hormat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita bersyukur dan memuji Allah Ta'ala karena sampai saat ini kita masih diberikan nikmat yang cukup banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan tentunya nikmat iman. Masih dijaga, dipelihara iman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nikmat-nikmat tersebut tidak Allah cabut, Allah kekalkan sampai akhir hayat kita. Amin. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak akan mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Yang sama kita muliakan guru-guru kita yang telah berhadir di depan kita semuanya. Kita doakan mudah-mudahan guru kita sehat walafiat. Mudah-mudahan guru-guru kita dimudahkan segala hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan dalam setiap langkah dakwah. Diberikan keikhlasan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para ketua-ketua majelis taklim yang berhadir pada malam ini dan seluruh anggotanya, jajarannya. Ada nampak di sini, saya lihat ada ketua majelis taklim Huna dan ada juga ketua dari majelis taklim di Malikus Saleh Pancing. Ada juga lagi mungkin dari Thailand ya, Bu Ihsan, beliau dari dan yang saya hormati seluruh hadirin dan hadirat Bapak Ibu yang telah berhadir pada malam ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan sehat terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan sehat, tidak sakit ya. Kalau sakit kan masalah juga. Kalau sakit banyak tanggung jawab mungkin nggak bisa kita lakukan. Maka mudah-mudahan yang berhadir malam ini kita doakan sama-sama agar diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi telah kita dengarkan beberapa nasihat daripada guru-guru kita yang intinya mengajak kita semua agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajak kita agar selalu belajar ilmu kepada ahlinya dan mengajak kita agar selalu menyambung silaturahim di antara kita. Ini adalah nasihat yang sangat penting yang apabila kita mengamalkannya, insyaallah kehidupan kita akan bahagia. Bukan hanya bahagia dalam kehidupan dunia kita, insyaallah juga akan bahagia kelak di akhirat. Karena orang yang bahagia, orang yang sukses adalah orang yang bisa mensukseskan hidup akhiratnya. Hidup akhirat akan sukses apabila dalam dunia ini kita selalu menyambung silaturahim, apabila kita selalu bersyukur, dan apabila kita selalu belajar ilmu agama, yang mana dengan ilmu itu akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kumpulnya kita malam ini dalam rangka silaturahim dan bukan dengan saya. Tadi disebutkan sama guru-guru kita silaturahmi dengan saya. Bukan sebenarnya. Walaupun saya juga di sini, mungkin tawaduknya beliau-beliau. Ini silaturahmi sesama kita semuanya.
Mungkin ada yang dari Tembung, ada yang dari Marendal, ada yang dari Mencirim sana, ya, dan juga ada dari berbagai daerah. Kita mengharapkan turunnya rahmat Allah kepada kita. Bukan kita dapatkan keuntungan dunia, enggak. Kita datang jauh-jauh dari rumah kita kemari. Apa pulang dapat nanti uang? Enggak. Paling dapat nasi bungkus kan? Alhamdulillah, sedekah hamba Allah. Ini pun luar biasa saya tengok. Ini di Galang sedekah targetnya 600 bungkus ya, ayah. Ternyata dibilang udah cukup, ada juga nambah lagi. Dibilang udah cukup ini nasinya. Saya tengok masih ada yang nambah lagi. Memang orang Aceh suka nambah-nambah. Nambah nasi bungkus. Sehingga malah ini banyak. Jadi kalau mau siap makan satu orang 2 bungkus, ya silahkan, cukup. Nah, ini adalah bagian daripada tanda kita ini, baik orang dari Aceh ataupun bukan Aceh, kita masih senang dengan perkumpulan semisal ini, masih senang kita dengan silaturahmi. Mudah-mudahan diturunkan rahmat Allah kepada kita. Apalagi ini momentum Isra wal Mi'raj. Ini banyak tempat memperingati Isra dan Mi'raj, menceritakan bagaimana perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita ceritakan dari awal sampai akhir, mungkin ilmu kita terbatas, waktu pun juga terbatas. Mungkin akan kita ambil beberapa hikmah dan pelajaran di balik peristiwa Isra wal Mi'raj. Pulangnya kita dari sini nanti ada ilmu yang kita bawa. Apa diantaranya hadirin? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu berjumpa dengan Allah di mana? Di Sidratul Muntaha. Disitulah tempat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu bukan tempatnya Allah. Ini perlu digarisbawahi. Allah tidak membutuhkan tempat. Itu tempatnya Nabi. Allah memerintahkan Nabi untuk naik ke Sidratul Muntaha, tapi bukan berarti Allah di situ. Hanya Nabi kita yang di situ. Setelah sampainya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Sidratul Muntaha, di saat menerima perintah 50 waktu, Nabi tidak lagi menggunakan banyak nanya. Enggak, kenapa? Karena sudah pada posisi full cinta kepada Allah. Dikala beliau sudah cinta, maka perintah Allah enggak merasa berat. 50 rakaat enggak berat kalau sudah cinta. Kenapa syariat nikah kita senang? Salat syariat, zakat syariat, nikah kan syariat juga kan? Kenapa syariat nikah kita senang? Anggo-anggo tadi. Kenapa syariat nikah kita senang? Bahkan kalau bisa jangan sekali. Kalau bisa, yang nggak bisa nggak usah ikut. Biar mereka-mereka aja. Kalau kita masih cukup setia dengan satu, ya kan menang? Kenapa kita dengan syariat sholat senang? Karena ada rasa cinta. Maka begitu pula dengan syariat yang lain. Kalau ada rasa cinta, akan mudah kita lakukan. Ngaji, pengajian sama guru-guru kita, tempatnya jauh-jauh. Kalau ada rasa cinta di hati, itu nggak akan jauh. Tengoklah guru-guru kita dari Tembung, hujan lagi banjir katanya ya. Nyampe juga. Kenapa? Cinta. Walaupun awal-awal cintanya terpaksa dulu. Ada juga cinta terpaksa kan? Lama-lama jadi nggak terpaksa lagi. Maka dalam kita mengerjakan, menerima perintah Allah, tanamkan dulu rasa cinta. Oke. Yang kedua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah
mengalami tahun gundah. Sebelum beliau di Isra Mi'rajkan, beliau telah mengalami banyak suka duka, gundahan yang beliau rasakan. Meninggal istrinya, meninggal pamannya, gundah. Lalu Allah memperjalankan beliau untuk juga ada hikmah untuk menghibur beliau. Jalan-jalanlah bahasa orang ini. Jalan-jalan sampai tengok-tengok surga, lihat-lihat surga, refreshing lah. Namanya orang baru apa namanya? Gundah kan dibawa refreshing sama Allah. Lihat-lihat surga. Maka kita yang lagi-lagi susah ini Ramadan refreshing dulu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Isra Mi'raj ada oleh-oleh yang diberikan kepada umat. Kita hari ini sudah hidup berapa sekian puluh tahun, apa yang sudah kita berikan untuk umat? Ini harus kita pertanyakan. Allah mensinggahkan, menitipkan ilmu sama kita. Apakah ilmu itu sudah bermanfaat untuk orang lain? Bukan hanya ilmu agama. Ilmu agama sama guru-guru kita sudah yakin. Mereka selalu memberikan ilmu kepada jamaah, kepada siapapun yang membutuhkan. Kita juga punya ilmu, berikan sama orang. Jangan pelit. Apa ilmu yang kita punya? Mungkin alim dagang, bisnisnya, ilmunya luar biasa. Ajarkan sama orang lain. Begitu. Jangan takut nanti ada saingan lah, macam lah. Jangan. Itu juga bagian daripada ilmu yang kita turunkan kepada orang lain yang bermanfaat untuk orang lain. Kalaulah orang yang kita ajarkan ilmu, dengan ilmu yang kita ajarkan itu dia bisa dagang, bisa usaha, dengan usaha itu bisa dia nafkahkan kepada keluarganya, kita juga akan mendapatkan pahalanya, kawan. Gara-gara ilmu yang kita ajarkan, anak orang jadi ada makanan. Itu ilmu yang bermanfaat. Dukung orang-orang yang belakangan, yang muda-muda yang baru datang ke Medan, dukung mereka, ajarkan mereka. Ini kita ambil pelajaran waktu Nabi Isra Mi'raj. Di langit pertama Nabi jumpa dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Langit kedua jumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga jumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat jumpa dengan Nabi apa? Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima jumpa dengan Nabi Harun. 6 jumpa dengan Nabi Musa. Menyambut Nabi Muhammad, mendoakan. Maka pelajaran bagi kita, datangnya orang-orang muda. Kita udah lebih dulu di Medan ini, udah banyak ilmu kita rasakan, pengalaman. Ajarkan kepada mereka yang muda-muda. Jangan pelit ilmu. Bagi ilmunya. Masalah rezeki itu sudah diatur sama Allah. Ada juga orang kadang-kadang nggak mau bagi ilmu, pelit. Takut nanti tersaingi. Ya kan? Akhirnya lama-lama bangkrut juga itu orang. Rezeki sudah diatur sama Allah. Tentu ada ketentuan lah. Belajar juga ada ketentuan-ketentuan. Intinya jangan kita persempit ruang gerak saudara-saudara kita. Berilah oleh-oleh kepada mereka. Nabi Muhammad SAW selesai Isra Mi'raj ada oleh-oleh yang dibawakan kepada umat. Kita hari ini di Medan, apa yang sudah kita berikan untuk orang lain? Coba mikir. Selain untuk kita, untuk keluarga, untuk orang, apa yang sudah kita berikan? Bukankah Nabi pernah bersabda, khairun nas anfa'ulin nas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk manusia lain. Saya ulangi,
Sebaik-baik manusia siapa kata Nabi? Orang yang memberi manfaat untuk orang lain. Apa yang ada sama kita? Ilmu itu harus ada manfaat untuk orang lain. Harta harus ada manfaat untuk orang lain. Ini harus kita fikirkan hari ini. Maka keberadaan Tastafi, keberadaan perkumpulan kita, bukan hanya sekedar kumpul ngaji, tidak. Kalau itu mungkin banyak orang bisa buat. Tapi coba kita pikirkan apa yang bisa mengalir manfaat untuk orang lain. Ini yang perlu kita fikirkan bersama. Memang kegiatan pokok kita ngaji, iya betul. Kenapa? Karena orang butuh ilmu. Tapi tahukah kita, di balik orang butuh ilmu sebagai makanan rohani, mereka juga butuh makanan. Karena itu kebutuhan jasmaninya. Banyak mungkin di samping-samping rumah kita sana, tetangga-tetangga kita, yang mereka barangkali jarang makan seperti kita makan, jarang memakai pakaian seperti yang kita pakai. Rumah mereka di samping rumah kita. Kita makan enak, pakai pakaian nyaman, kendaraan kita nyaman. Pernahkah kita melihat ke samping? Pernahkah kita melihat ke belakang rumah kita? Bahkan kadang di depan rumah kita. Mereka butuh sedikit perhatian kita. Jangan kita tidur kawan. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita mengakui diri umat Nabi Muhammad sementara banyak umat Nabi Muhammad tidak kita abaikan. Kita mengatakan diri umatnya Nabi Muhammad, mereka kan umat Nabi Muhammad juga, berarti kan saudara kitanya. Lalu kenapa kita pejamkan mata terhadap mereka? Ini tugas kita jamaah Tastafi. Jangan hanya kita ikut pengajian saja, menuntut makanan rohani kita, makanan hati kita, betul. Itu wajib. Tapi lebih dari itu harus kita lakukan. Mungkin kalau untuk memberikan ilmu kepada masyarakat, ini tugas guru-guru kita. Tapi kita yang sudah Allah berikan kelebihan harta, mau kita tumpuk-tumpuk, mau tunggu datang malaikat diambil semua nanti. Tak mesti kita harus alim baru manfaat sama orang, tak mesti. Kita punya sedikit harta, bisa kita masak di rumah, bisa kita beli ikan, beli sayur yang banyak, beli yang banyak, masak yang lebih, kasih sama tetangga. Itu ukuran paling kecil saya sampaikan. Maka ke depan ayo kita jamaah Tastafi berpikir apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita berikan hadiah oleh-oleh kepada umat. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai Isra Mi'raj, beliau membawa oleh-oleh untuk umat. Kita hari ini apa yang kita bisa berikan untuk umat? Mungkin ada banyak jamaah kita yang sudah berbuat, teruskan dan tingkatkan. Jangan makin lama makin mengecil, ya. Dan bagi yang belum, mulai tinggalkan yang manfaat untuk orang. Dikala kita mati nanti, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak pulang, bin pulang, berpulang ke rahmatullah.
Kalau yang meninggal itu orang yang semasa hidupnya banyak meninggalkan manfaat untuk orang, maka doa tidak akan pernah putus, tidak akan pernah terhenti doa dari orang-orang yang pernah kita bantu. Semakin banyak orang yang kita bantu, semakin banyak pula yang mendoakan kita. Mereka meneteskan air mata, bermunajah kepada Allah, mengangkat tangan kepada Allah, ya Allah, ampunilah Bapak Fulan. Beliaulah yang selama ini membantu saya, membantu keluarga saya. Maafkan mereka, maafkan dia, ya Allah. Ali Zainal Abidin radhiyallahu rahimahullah, bagaimana sosialnya beliau? Beliau tiap malam mengantarkan makanan ke pintu-pintu rumah orang, tapi tidak ada orang yang tahu. Beliau datang di tengah malam, naruh sampai 100 rumah. Beliau bukan cari muka, bukan cari pujian. Kalau kita gitu kan, kalau enggak disebutkan nama kita, apalagi enggak disebutkan nama yang betul lengkap dengan gelarnya, tunggulah besok. Rokok pun enggak dapat lagi. Ya kan? Sikit enggak dihargai, enggak disebut nama kita, tunggulah. Bakal menjauh dari kita. Ali Zainal Abidin tidak begitu. Beliau tiap malam mengantarkan makanan sampai 100 rumah. Nafkah beliau tanggung. Kapan ketahuan? Setelah beliau wafat, tersiar kabar beliau wafat. Setelah itu tidak ada lagi datang makanan ke rumah-rumah. Ada 100 rumah yang Sayyidina Ali Zainal Abidin beliau tanggung nafkahnya, tapi ahli rumah itu tidak tahu. Padahal beliau orang alim, ibadahnya banyak, tetapi beliau tidak mencukupkan dengan ibadahnya, tidak mencukupkan dengan ilmunya, beliau tambah dengan sosialnya. Ini pelajaran bagi kita hadirin. Jangan cukupkan dengan kita udah rajin ngaji, rajin sholat, rajin baca Quran. Jangan. Ambil bagian sosial yang bisa kita lakukan. Tengok orang-orang yang membutuhkan. Gimana? Setuju? Mau kita tastafi bersosial? Sisihkan harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang disampaikan Kuali tadi, bersyukur. Gunakan harta, gunakan nikmat yang Allah berikan di jalan yang Allah ridai. Banyak umat Nabi Muhammad, banyak hamba-hamba Allah hari ini yang membutuhkan perhatian kita. Yang ada ilmu, berikan ilmu. Yang ada harta, berikan harta. Yang nggak punya apa-apa, doakan. Doakan mereka. Kalaulah ini bisa kita lakukan, insya Allah silaturahmi di antara kita akan semakin kokoh, akan semakin kuat. Insya Allah rahmat Allah pun akan semakin terbuka lebar kepada kita. Ini saja mungkin, karena ada lagi tahap kedua, makan-makan. Kasihan nanti kan kalau enggak kita apakan. Sebenarnya masih ada yang ingin kita sampaikan, takut lama-lama kali nanti enggak enak lagi kamu pun kan. Apalagi nanti pulangnya ada yang jauh. Intinya Bapak Ibu, tastafi ini tidak ada melihat kepada suku dari mana. Mau dari mana saja silahkan, dari Aceh, dari Padang, dari Jawa, Batak, Medan, silahkan. Tastafi ini bukan untuk satu kelompok, tetapi tastafi ini untuk umat Nabi Muhammad SAW dan yang ingin menjalin ukhuwah silaturahim dan ingin berbagi rezeki kepada hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW. Ini tujuan kita. Maka kenapa kita berkumpul? Agar terjadi silaturahmi dan ada kita saling bertukar informasi. Selesai dari perkumpulan ini, ada niat kita untuk berbuat kebaikan yang baru. Ada niat kita untuk kita berbuat. Tidak mesti Anda bantu kemari, tidak mesti. Saya menyampaikan ini bukan Anda harus ngirim semen kemari, bukan.
Ya, kalaupun dikirim boleh. Tapi bukan itu niat saya. Betul saya bilang, bukan niat itu, bukan itu niat saya. Lihat di depan rumah Anda, di samping kanan rumah, di samping kiri rumah, di belakang rumah Anda. Banyak orang-orang yang membutuhkan perhatian Anda. Bantu. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan apa yang disampaikan sama guru-guru kita tadi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.